Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naini dengan MPM 378. Kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang teori produksi dan bagaimana cara menentukan biaya serta kurva biaya produksi. Teori produksi adalah hubungan antara tujuan produksi yang diinginkan dengan faktor produksi yang terlibat. Konsep utama yaitu produksi adalah menghasilkan suatu output semaksimal mungkin baik dari kualitas, kuantitas dengan biaya seminimal mungkin. Pada saat kita akan membangun suatu bisnis atau industri, pasti kita memiliki langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pertama yaitu memilih jenis kualitas bahan. Masyarakat atau konsumen tidak akan hanya melihat dari luarnya saja, pasti akan juga melihat bahannya dari kualitas bahan tersebut. Selanjutnya membuat nama atau logo industri. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat mudah mengenal industri kita. Selanjutnya memilih tenaga kerja yang profesional. Dengan tenaga kerja yang profesional, barang yang kita hasilkan akan maksimal. Selanjutnya menentukan budget atau biaya untuk membeli bahan dan untuk membayar karyawan yang kita butuhkan. Menentukan lokasi bisnis. Lokasi bisnis strategis akan mempermudah konsumen untuk mencari toko atau lokasi industri kita. Dan yang terakhir yaitu memasarkan produk dengan cara mengiklankan atau membuat brosur. Selanjutnya, faktor pendukung dari produksi atau industri yang saya kembangkan, yaitu yang pastinya modal. Selanjutnya, tenaga kerja profesional, lokasi atau tempat pemasaran yang strategis, dan yang terakhir yaitu menentukan sasaran promosi. Contohnya pada saat kita memasarkan suatu souvenir, kita menentukan sasaran promosi kita kepada seorang yang akan melaksanakan acara atau event tertentu. Selanjutnya di sini saya memiliki tabel untuk menentukan MP dan AP-nya. Biasanya untuk soal itu tenaga kerja dan total produknya ini sudah diketahui. Nah, total tenaga kerja yang saya tentukan yaitu pada periode 1 hingga ke 8 ini ada 10, 11, 12 hingga seterusnya. Nah, diamati ya dari periode ke 1 hingga ke 8 ini mengalami kenaikan sekitar 10 hingga 15%. Pada total produknya ini juga saya sudah menentukan dari periode 1 hingga periode terakhir itu ada 25, 8, dan seterusnya. Nah, kalau diamati ini pada periode kedua hingga periode ke 6 ini mengalami kenaikan total produk sebesar 10 hingga 15%, dan pada periode ke-7 hingga ke-8 ini mengalami penurunan sebesar 10%. Selanjutnya kita menentukan MP atau marginal produknya. Nah, untuk menentukan marginal produknya ini, di mana TP atau total produk pada saat ini dikurangi dengan total produk sebelumnya. Nah, pada periode awal ini belum ada karena total produk sebelumnya itu belum dihasilkan. Pada periode kedua ini, di mana total produk saat periode kedua ini 28 dikurangi total produk sebelumnya yaitu 25. 28 kurangi 25 yaitu 3. Selanjutnya, MP yang diperoleh yaitu 8, di mana 30 kurangi 28 adalah 8, seterusnya hingga pada periode ke 7. Pada periode ke-7 ini mengalami penurunan MP, ke-8 juga mengalami penurunan MP. Penurunan MP ini dikarenakan TP yang dihasilkan pada periode ke-7 dan ke-8 ini mengalami penurunan juga. Selanjutnya kita menentukan AP atau average produknya. Average produk ini adalah produk rata-rata di mana total produk yang kita peroleh pada periode tertentu dibagi dengan tenaga kerja pada periode tertentu. Pada periode pertama, di mana total produknya 25 dibagi dengan tenaga kerja yang dihasilkan adalah 2,5, seterusnya hingga pada periode terakhir. Nah, di samping ini sudah ada contoh kurva untuk TP, MP, dan AP. Untuk garis horizontalnya sendiri ini yaitu menentukan nilai dari tenaga kerja. Dan untuk yang vertikal di sebelah kiri ini adalah menunjukkan nilai dari TP, MP, dan juga AP-nya nanti. Pada TK, pada saat tenaga kerjanya 10, maka total produk yang dihasilkan adalah 28. Pada tenaga kerja 11 yang dihasilkan adalah 28. Pada 12, 30, seterusnya hingga pada akhir periode.
Nah, untuk menentukan titik kurva MP dan AP-nya juga sama dengan menentukan titik kurva TP. Selanjutnya kita mengamati untuk kurva TP, MP, dan AP-nya. Di mana dengan total produk yang meningkat, belum tentu akan meningkatkan marginal produk dengan secara drastis. Namun, jika total produk yang kita hasilkan ini turun, walau tidak drastis, maka MP-nya juga akan ikut turun. Begitu pula dengan AP, pada saat total produk yang dihasilkan turun, maka AP yang kita peroleh juga akan turun. Dan pada saat total produk yang kita peroleh ini meningkat, maka AP yang kita peroleh juga akan maksimal. Pada saat kita menjalankan industri atau bisnis, pasti kita mengalami yang namanya keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen sendiri yaitu kondisi pada produksi di mana produsen ini memiliki batas maksimal dengan segala keterbatasan yang ada untuk menghasilkan suatu output. Selanjutnya, kita menentukan keseimbangan produsen dengan pendekatan kurva. Yang kita butuhkan yaitu kurva dari isoquant dan juga isocos. Isoquant sendiri yaitu kombinasi input yang diperlukan dalam sebuah perusahaan atau industri untuk memproduksi jumlah output tertentu. Sedangkan isocos adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Yang saya beri garis merah ini, garis melengkung ini merupakan garis dari isoquant. Sedangkan yang garis lurus ini merupakan kurva dari isocos. Nah, keseimbangan produsen ini terjadi apabila garis dari isoquant dan isocos ini saling bersinggungan. Keseimbangan produsen yang saya alami yaitu ketika barang yang saya produksi ini mencapai nilai yang maksimal walaupun dengan suatu alat atau bahan yang terbatas. Di sini saya sudah memiliki tabel untuk menentukan MC, AFC, AVC, dan ATC-nya. Pada contoh soal tuh biasanya pada FC dan VC-nya tuh sudah diketahui. Nah, VC ini kenapa sama? Karena ini fixed cost atau biaya yang sudah ditetapkan. Saya menentukan biaya tetapnya yaitu 200, VC pada periode 1, 100, 150, 450, dan 700. Selanjutnya kita menentukan TC. TC adalah nilai di mana jumlah dari FC dan juga VC. Jumlah dari FC pada periode 1 dan VC pada periode 1 yaitu 200 dan 100. Berarti TC yang kita peroleh yaitu 300. Seterusnya hingga pada periode keempat yaitu 200 ditambah 700 dan hasilnya 900. Setelah itu kita menentukan marginal cost atau biaya marginal. Di mana rumus dari biaya marginal ini yaitu TC pada saat ini dikurangi dengan TC sebelumnya. Nah, pada MC yang pada pertama ini kosong karena pada sebelumnya TC yang dihasilkan ini belum ada. Pada periode kedua di sini TC yang dihasilkan yaitu 450 dikurangi dengan TC sebelumnya yaitu 300, 450 kurang 300 dan hasil yang diperoleh MC-nya yaitu 150 seterusnya hingga pada periode keempat di mana 900 dikurangi 650 hasilnya 250. Selanjutnya kita menentukan AFC. Maksudnya AVC. Nilai AVC ini diperoleh di mana variabel cost ini dibagi dengan kuantitinya. Pada periode pertama yaitu VC-nya 100, Q-nya 1, 100 bagi 1 yaitu 100. Pada periode kedua 250 dibagi dengan 2 yaitu 125, seterusnya hingga pada periode keempat. Selanjutnya kita menentukan AFC atau Average Fixed Cost. Rumus dari AFC sendiri yaitu FC dibagi dengan Q. FC pada periode 1 yaitu 200, Q pada periode 1 yaitu 1. 200 bagi 1 yaitu 200, seterusnya hingga pada periode keempat yaitu 200 dibagi 4 hasilnya 50. Dan untuk menentukan ATC juga sama yaitu di mana TC dibagi dengan Q. Berarti TC yang pada periode awal itu 300, Q pada periode awal 1 berarti 300 bagi 1, 300, hingga pada periode terakhir yaitu 225 ATC-nya yang kita peroleh. Untuk menentukan kurva FC, VC, dan TC sama seperti menentukan kurva pada sebelumnya, yaitu pada kurva TP. Di sini kita perhatikan bahwa
periode terakhir ini di mana VC dan TC-nya ini mengalami suatu peningkatan dengan fixed cost yang sama ya. Dan intinya pada periode 1 hingga periode 4 ini terjadi suatu peningkatan. Untuk menentukan kurva MC, ATC, dan AFC serta AVC juga sama seperti menentukan kurva FC, VC, dan juga TC. Namun yang kita perhatikan di sini yaitu di mana kurva garis AFC ini turun dari kiri ke atas, ke kanan ke bawah. Selanjutnya, jika MC kurang dari AFC ataupun MC kurang dari ATC, maka kurva AVC atau ATC ini akan menurun. Selanjutnya, jika MC lebih dari AVC atau MC lebih dari ATC, maka kurva AVC dan ATC ini akan meningkat. Dalam menjalani suatu industri bisnis pasti mengalami yang namanya DRTS. DRTS ialah Discriminating Return to Scale, di mana jumlah dari output kurang dari jumlah input atau proporsi peningkatan pada output produksi yang dihasilkan berada di bawah proporsi peningkatan pada input. Pada contoh tabel di bawah ini di mana tenaga kerja pada periode 1 yaitu 10 dan outputnya 28, serta pada periode kedua yaitu tenaga kerjanya 20 serta outputnya 49. Dari periode ke-1 dan kedua tenaga kerja kita yaitu mengalami peningkatan 100% yang mana naik 2 kali, dan pada output ini pada periode 1 dan 2 mengalami peningkatan 75% yaitu naik 1,75, yang artinya peningkatan output kurang dari peningkatan inputnya. Selanjutnya yaitu menentukan kelemahan dan kelebihan apabila industri saya berada di pasar oligopoli. Sebelumnya kita sudah mengetahui pasar oligopoli adalah pasar di mana produsen dan konsumennya ini tidak seimbang. Umumnya produsen ini kurang dari konsumen dan barang yang dijual itu hanya semacam atau homogen. Kelemahan yang saya peroleh yaitu yang pertama banyak pesaing, yang kedua mendapatkan laba yang minim karena kita harus menawarkan harga dengan menyesuaikan pembeli, dan ketiga terjadinya persaingan dalam hal harga antar produsen satu dengan lainnya. Kelebihan yang saya dapat yaitu di mana kita selalu bisa meningkatkan kualitas pada produk kita, dua mengembangkan atau menciptakan produk baru, memodifikasi produk kita, dan yang terakhir yaitu kegiatan produksi akan menjadi lebih efektif. Sekian sedikit materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau sesuatu yang masih sulit untuk dipahami, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.